Sebelum produknya expire sudah ada telepon dari toko, bisa ditambah lagi. Oh, bukan return. Bukan retur, Malah malah tambah lagi ya. Iya, menarik. Jadi makin hari saya sudah makin percaya diri nih, Pak. Nah, Produksi lebih banyak. produksi lebih banyak. Iya. Saya mulai menawarkan ke beberapa toko yang besar-besar lagi. Nah, saya buat proposal untuk seperti Gelael, Ya. Carrefour pada waktu itu, Iya. Giant, Yang pas masih jaya-jayanya Carrefour. iya. Dan sudah itu akhirnya puji Tuhan diterima. Jadi saya mulai main ke retail. Tapi konsinyasi juga, bukan? Beli putus. Sudah beli putus. Sudah. Sama saya Firman di Jiwapreneur. Hari ini kita berada di tempat yang istimewa. Salah satu brand yang sudah sangat dikenal di Kota Makassar, bahkan Sulawesi. Saya berada di tempatnya Ko Ridwan yang punya simpati, yang punya lombok kuning simpati. Jadi kalau teman-teman biasa lihat di Alfamart, Indomart, dan bahkan di Modemura segala macam, itu Ko Ridwan yang punya. Ko Ridwan. Nah, saya mau ulik ini sedikit. Bukan yang standar-standar kita ulik, ini yang lebih intermediate, lebih di tengah-tengah, karena masih jarang UMKM yang bisa kayak Ko Ridwan ini. Dan Ko Ridwan ini bersama istri jalankannya. Ya. Dan ini berada di Jalan Sulawesi. Nggak apa-apa sih kok disebutkan di tempatnya. Silakan. Ya, ini berada di Jalan Sulawesi. Saya langsung datang karena saya penasaran ini. Mau ulik strateginya Ko Ridwan ini seperti apa. Nah, saya mulai dari awal-awal sedikit kok. Ini sejak kapan ini kok? Jadi ini dari tahun 98. 98? Iya. Awalnya tuh orang tua di sini di rumah ini jualan bakmi. Bakmi. Iya. Nah, ini sambelnya kita buat sendiri. Sambal kuning. Iya, ini sambelnya kita buat sendiri nih. Iya. Nah, terus yang tadinya pelanggan yang makan bakmi itu minta beli sambelnya aja. Sambal. Iya. Nggak mau makan bakminya. Ya, setelah makan bakmi mau bungkus mau bungkus sambelnya. sambal. Ya. Oke, Jadi iya. kita mulai jual. Iya. Setelah itu dari mulut ke mulut, yang datang cuma beli sambelnya aja. Beli sambal. Ya, kemudian kami berpikir, kenapa tidak membuat lebih banyak lagi dan menjual, Memproduksi. ya, memproduksi lebih banyak lagi. Setelah itu kami buat merek dan coba menawarkan ke beberapa toko. Awalnya itu toko oleh-oleh, Iya. itu konsinyasi awalnya. Respon pasar pada waktu itu mereka menganggap karena sudah ada beberapa yang duluan, Iya. bahwasanya nanti mereka takut ini produk tidak bisa bersaing. Tidak bisa, Mereka nanti katakan nanti takutnya ada retur gitu. Tapi saya dengan percaya diri saya bilang tidak apa-apa, itu adalah risiko bagi saya. Iya. Kemudian saya nitip nomor telepon. Sebelum produknya expire sudah ada telepon dari toko, bisa ditambah lagi. Oh, bukan return. Bukan retur, Malah malah tambah lagi ya. Iya, menarik. Jadi makin hari saya sudah makin percaya diri nih, Pak. Produksi lebih banyak. Produksi lebih banyak. Iya. Saya mulai menawarkan ke beberapa toko yang besar-besar lagi. Nah, saya buat proposal untuk seperti Gelael, Ya. Carrefour pada waktu itu, Iya. Giant, Yang pas masih jaya-jayanya Carrefour. iya. Dan sudah itu akhirnya puji Tuhan diterima. Jadi saya mulai main ke retail. Tapi konsinyasi juga, bukan? Beli putus. Sudah beli putus. Sudah beli putus. Wah, Jadi yang toko oleh-oleh itu sampai sekarang masih konsinyasi. Oh, jadi ada beberapa persen yang konsinyasi, Ya, ada yang beli putus. lebih banyak yang beli putus. Lebih banyak yang beli Iya, putus. beli putus. Karena secara kau sendiri sudah punya lombok simpati, sudah Ya. punya nama. Ya. Setelah masuk ke Carrefour Giant ini, saya coba menawarkan ke Hypermart lagi. Jadi saya bertahap itu saya terus menggarap retail semua. Tidak langsung. Tidak langsung bertahap. Nah, setelah itu saya mulai masuk ke Indomaret. Baru saya begitu masuk ke Indomaret, saya diterima. Awalnya cuma 60 toko aja, Pak. 60 toko. 60 toko. Sekota Makassar aja. Oh, sekota Makassar, oke. Hanya 60. Itu pun 60 kalau Indomaret kan lebih dari tokonya itu. Iya. Kita kan dites dulu. Dicoba. Iya, dicoba dulu apakah laku atau tidak. Nah. Puji syukur
dicoba 4 tahun kemudian dibukakan semua tokonya seluruh Sulawesi Selatan. Sesulsel lagi. Sesulsel. Wush. Nah, kemudian saya masuk lagi ke Alfamart. Alfamart Kompetitornya Indomaret nih. kompetitor Iya, terkenal iya. di mana ini ada bersaing di dua. Betul. Ya, saya bilang udah ada di sebelah ini. Nah, saya- masa kita enggak ada? Ya. Iya. Ya, betul. Jadi akhirnya keterima di Alfamart. Ah, Sudah itu saya masuk lagi ke Alfamidi. Alfamidi. Ya, Alfamidi terima lagi. Ya, jadi ya sudah itu saya bilang langsung aja mainnya sesulsel, nggak usah Makassar. Makassar langsung Ya, semua. Tanggung kalau cuma Makassar. Iya, karena kita sudah main besar ini, Iya. sudah produksi besar. Ya, jadi waktu mulai masuk ke retail itu saya sudah tambah mesin lagi. Tambah mesin Iya, lagi, sudah tambah pegawai lagi. Iya. Nah, Gitu. nah ini kan tidak gampang masuk, tidak gampang masuk di suatu tempat. Nah, bagaimana strateginya kau untuk masuk? Apakah langsung penawaran atau bagaimana? Tetap kita awalnya buat proposal dulu. Proposal. Sementara kita di proposal itu kita sertakan toko-toko besar yang Yang sudah ini. kerjasama. Iya. Tentunya itu juga menjadi nilai tambah bagi mereka. Oh, sudah main di toko-toko ini. Nah, sekarang juga karena setelah main di habis retail di Kota Makassar ini, saya Perluas. ekspansi ke Papua. Saya lihat ada di Palu. Ada di Transmart. Banyak. Ada teman jual di Palu di Ya. toko frozennya dia. Iya. Di CC Frozen. CC Shop. CC Shop, ya. Iya, saya lihat. Ih, Lombok simpati ini. Nah, ini kan banyak Lombok. Ya. Banyak Lombok. Apa yang membedakan Lomboknya simpati dengan Lombok-Lombok yang lain? Pertama dari segi rasa ya. Rasa. Ya. Kita ini rasanya ada agak nendang bawang putihnya. Iya. Karena bawang putih kan harum. Iya. Nah, terus kalau soal harga harga kan fluktuatif. Naik turun, naik turun. Iya. Kami punya harga datar aja, tetap stagnan. Konsisten. Iya. Biar naik cabai. Biar naik cabai. Dengan harga ini kadang cabai sampai ratusan. Kalau di Makassar tidak pernah ratusan, paling Nggak pernah. tinggi 80.000. 80.000. Iya. Dan kita tetap Ya, yang penting menjaga rantai kepada pelanggan aja. tidak rugi. Yang penting tidak rugi. Yang penting tidak Iya. rugi. Artinya keuntungan mungkin menipis. Ya. Iya. Sekarang kok berapa banyak produksi? Satu karton Sehari itu 1.800 pieces. berapa? 1.800 1.800 pieces. yang kemasan ini. Ini 140 mil. 1.800 pieces ini. Satu hari. Ya. Satu bulan berapa? Satu Bulan 1.800 itu sama dengan 30 karton. 30 karton. Kalau Ya. satu bulan Satu bulan rata-rata giling 2 sampai 3 ton. 2 sampai 3 Ya. ton. Berarti kita bisa bayangkan jalur distribusinya itu tidak berhenti. Ya. 3 ton. Berarti 3 ton itu berapa ini ya? Berapa Ya, lumayan. lumayan. Saya nggak bisa nih kalkulator biasa karena kayaknya banyak-banyak itu. Banyak-banyak itu. Nah, sepanjang perjalanannya kok ada ndak kisah-kisah menarik yang dialami? Ada juga seperti beberapa bahkan sampai sekarang masih ada beberapa toko yang menolak. Masih ada? Masih ada. Sekelas Lombok Simpati? Iya. Sekelas Lombok Simpati masih ada yang menolak? Kok bisa? Apakah mereka mungkin punya keluarga yang buat juga atau bagaimana? Itu saya kurang tahu. Iya, tapi kan kalau Ya. malah bagus kalau ada Ya. jenis-jenis lain di situ. Atau karena mereka mungkin konsinyasi ya? Ya. Iya. Sekelas Lombok Simpati loh masih ada yang ini, itu yang menarik ya. Ya. Tapi ini saya lihat banyak prestasi di sini kok. Boleh di spill dong sedikit ini. Ini banyak sekali foto-foto saya lihat ini. Ya, ini karena saya aktif di UMKM juga UMKM, dan sering betul. mengikuti kompetisi. Jadi ini yang bisa kita pajangkan. Alumni DSC juga kok. Iya. Kita sama berarti ya. DSC mana lagi yang baru-baru ini kok? Yang Juragan Zaman Now. Juragan Zaman Now. Iya. Yang di mana? Metro TV. Di Metro TV. Iya. Dapat juara kok. Juara 1. Juara 1. Iya. Dan ke sana langsung.
Dan itu juara 1 ya. Iya. Selain itu di mana kok? Ini dari Memparekraf. Parekraf ya. Ya. Pak Sandi. Pak Sandi. Wih. Kita tidak ragukan kalau Lombok Simpati. Saya disclaimer saya juga konsumsi di rumah. Saya biasa kalau ke Alfamart, Indomart, kalau bukan punyanya Koridwan, ada apa? Gula merahnya Klemira. Saya biasa beli. Kalau habis-habis di rumah saya beli begini, habis gula merah saya beli gula merahnya Klemira. Nah, strategi yang Koridwan pakai sampai sekarang ini masih eksis. Kalau strateginya saya lebih fokus jual grosiran Pak, bukan jual siaran. Ecer. Ya, jadi UMKM kan identik dengan ya terima semua lah. ya, Ecer. Kalau saya di sini lebih condong produksi aja. Produksi. Jual eceran pun ini di sini ya paling sehari kalau ada 5 pieces itu sudah banyak. Nah, tapi kalau yang per karton yang keluar itu dalam sehari itu lumayan. Cuma untuk tidak mengecewakan orang yang datang. Kadang-kadang mereka bertanya, bisa tidak langsung beli di tempat? Iya. Karena pikirnya begini Pak, kalau dibeli di tempat itu lebih fresh. Lebih fresh, lebih murah. Lebih murah. Kalau murah sih tidak, di toko lebih murah. Oh, toko lebih murah? Toko lebih murah. Oh, iya, toko lebih murah. Jadi mending beli di toko dong. Mending beli di toko. Ya, karena menghidupkan toko. Betul. Dan kita cuma untuk tidak mengecewakan yes lah kalau tak kalah datang ya biar nih. Ya. Dan kita itu strateginya. Ya. Lebih ke grosir dan distribusi. Kita sistem reseller lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Oh, pakai reseller juga ini? Iya, pokoknya yang datang sini beli minimal 1 karton itu sudah dapat reseller. Oh, jadi kalau teman-teman penonton ini mau datang mau jadi resellernya Koridwan jual Lombok Simpati, cuma beli 1 karton? Beli 1 karton aja langsung dapat harga reseller. Ini berapa kalau 1 karton? Ini 510, jadi harganya kena 8.500 per pieces. Harga jualnya itu 12.000, harga ecernya. Harga ecer. Terus isinya 60 pieces. Oh, 60 pieces. 5 lusin. 5 lusin ya. Nah, kalau misal ada yang mau jenis-jenis ukuran tapi 1 karton bisa enggak? Enggak bisa. Mesti 1 karton. Mesti 1 karton, ya. Iya. Oh, berarti sudah tersistem ya. Dan sudah tersistem memang dalam ini ya. Bahwa ini tidak boleh campur-campur ini, tidak boleh ini bukan kaleng-kaleng nih, Lombok Simpati. Nah, kan diferensiasinya tadi dengan yang lain adalah bawang putihnya lebih rendah. Ya. Ini saya mau tanya kok, ini kan orang biasa takut. Ada ndak pewarna ini? Kenapa warna kuning ini? Orang kan biasa penasaran. Lombok kuning. Ini kan identik kok. Ini Lombok kuningnya Makassar. Yang kemarin di CC Shop itu lagi di live kan oleh Lombok kuning dari Makassar, langsung Lombok Simpati yang keluar. Nah, ini jelaskan kok. Kenapa warnanya begini? Pasti banyak yang penasaran ini. Ini mungkin banyak yang penasaran nih. Kok warnanya bisa kuning ya? Ada enggak? Mungkin pakai pewarna kali ya? Ya. Nah, ini sebenarnya simpel aja. Kenapa warnanya bisa kuning? Ya perpaduan antara hijau dan merah. Jadinya warna kuning. Pakai pewarna hijau, pakai pewarna merah? Cabenya. Oh, cabenya. Cabe kuning, cabe merah. Itu apalagi yang datang tuh? Stiker. Stikernya ini? Ya, untuk ini dia. Wow. Oh, yang besar. Iya, yang besar. Yang besar. Yang besar, yang untuk itu. Ini 16 mil. Udah langsung segitu datangnya. Iya. Soalnya kalau pesan sedikit kena mahal. Kena mahal. Ini juga nih, stiker nih. Semua nih. Oh, iya. Wih. Dan saya dengar-dengar sudah ekspor ya? Iya. Aduh, kalah. Saya kalah ini. Saya belum ekspor kok. Padahal kita sama-sama di ECP. Saya belum ekspor. Kemana kok? Ke New Zealand. New Zealand? Iya. Gimana caranya itu? Spill dong, coba. Ya, jadi dong. ini kebetulan ada yang satu pengekspor yang dari Surabaya. Dia tuh yang biasa mengekspor, dia pesan produk di Indonesia, produk UMKM. Terus kita mengikuti sesuai regulasi dari New Zealand. Apa yang diminta, labeling, packaging, terus kami
kirim ke Surabaya, nanti yang dari Surabaya kirim ke New Zealand. Ya. Satu jalur Ya. supaya irit. Jadi begitu caranya. Saya kalah ini, aduh. Saya kalah. Saya belum ekspor kok. Saya belum ekspor. Ini Mudah-mudahan nanti bisa. Amin. Ini amin ya rabbal alamin ya, bukan amin 01 ya. Nah, ini kok. Buat teman-teman ini mindset sebagai pelaku usaha gimana kok? Iya, ini mindsetnya ini kita harus sebagai produsen, jangan menjadi konsumen terus. Jangan menjadi Iya, konsumen terus. Oke. Nah, terus saya keingat tadi Indomerit dan Alphamerit. Kan itu susah masuk di sana kok. Ya. Gimana caranya? Saya juga ada dibantu oleh Asosiasi Mutiara Timur. Asosiasi Mutiara Timur. apa itu? Asosiasi yang membidangi UMKM. Oh, ada. Ya, Nah, Jadi dibantu mereka yang membuat surat rekomendasi untuk ditujukan ke Alfamart. bahwa ini produk ini memang layak. Produk ini dan saya adalah anggotanya. Oh, oke. Dan apakah konsinyasi kok? Beli putus. Beli putus. Beli putus. Beli putus. Iya. Jadi tidak, maksudnya ini tidak habis modal saja kita masuk. Tidak. Ini hari masuk, bulan depan uangnya sudah cair. Cuma 1 bulan. Iya. 30 hari. 30 hari. Nah, bagaimana tanggapannya Koko tentang ini yang konsinyasi dengan beli putus? Sebenarnya kalau konsinyasi itu agak memberatkan kita pelaku usaha juga ya. Apalagi UMKM. Iya, karena betul, karena kita punya modal kan tertinggal di sana. Betul. Mau putar modal tak? Iya. Tidak bisa nih karena konsinyasi. Jadi teman-teman yang konsinyasi apa yang Ko Ridwan sarankan ini? Ya kalau bisa nanti bicarakan sama toko bagaimana bagusnya, karena saya dulunya ada beberapa konsinyasi sekarang sudah beli putus. Kenapa? Karena saya ada memberi diskon. Dengan minimal atau orderan berapa harus ada diskon. Diskon, tapi harus beli putus. Harus beli putus. Iya, kok saya juga Ya. tidak terima konsinyasi. Ayam kok modalnya besar. Iya. Kalau kita mau konsinyasi semua toko, wih, selesai kita. Habis modal. Iya. Jadi kita enggak konsinyasi. Oh, berarti begitu. Beli putus. Nah, kemudian teman-teman yang masih sebagai produsen kemudian jual ecer, apa sarannya Ko Ridwan ini? Bagaimana, Pak? Yang ini kan teman-teman UMKM banyak. Kan Koko tadi bilang main di UMKM juga. Ya. Pasti di lapangan teman-teman lihat, maksudnya Koko lihat teman-teman ini banyak juga yang produksi tapi masih melayani ecer-ecer. Ya. Gimana strategi yang bisa Koko Kalau sharing? saya juga mesti belajar ecer-ecer, Pak. Cuma Masih belajar. kadang ecer-ecer itu kita ketika pameran, karena Nah. pameran kan kita hanya untuk Branding. ya, branding aja. Jadi lebih condong kita jual reseller, kita jual partai. Jual partai, dan itu lebih bagus. Iya. Karena lebih orang yang menjual, kita yang cuma tahu produksi saja. Iya. Nah, selama jalankan usaha ini kok berarti ada ndak yang biasanya Koko dapatkan kesusahan kayak mungkin ada yang tidak kembali produknya Koko atau uangnya Koko atau gimana? Di sini paling yang susah itu cari pegawainya. Oh, cari Iya. SDM-nya. SDM-nya, karena kalau dari segi pendidikan itu kita walaupun ya putus sekolah kita terima. Ya, Oh, gitu? Iya, tidak memerlukan ijazah. Oh, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mau SMP, SD, Ya, SMA. cuma yang problemnya adalah mereka biasanya tidak tahan pedis. Iya. Nah, Saya juga masuk tadi langsung. jadi kadang ada yang kerja 1 hari, ada yang kerja 1 minggu sudah bersaing. Karena tidak tahan. Ya. Iya. Oh, SDM-nya Iya. ya. SDM-nya. Tapi kan kita tidak memilih siapa yang ini, yang Tidak. penting mereka mau kerja. Iya. Nah, ini pegawai tak berapa kok? 5. 5 sekarang. Bagian produksi semua. Semua di rolling. Di rolling. Semua akan dapat itu kerja. Iya. Luar biasa. Kita sudah pekerja, bahkan tidak melihat pendidikan. Iya. Tidak melihat pendidikan. Nah, ini saya kembali ke strategi lagi kok. Bagaimana bisa menjadi besar begini?
Komitmen. Komitmen. Iya. Komitmen dalam artian apa dulu ini? Ketika ada misalnya komplainan atau ada apa masalah apa, kita harus cepat menangani. Nah, jangan dibiarkan. Ya. Komitmen. Oke. Jadi Koridwan ini 02 ya? Ya. Ada 01-nya ya? Ada. Ibu negara. Ibu negara. Baik, komitmen. Dan Ibu negara lagi jalan-jalan ini. Saya tadi berharapnya bertiga sama Ibu negara saya wawancarai, tapi ternyata ownernya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Nah, jadi saya ketemu Koridwan ini di ECP, kita ketemu ECP ya, dan ternyata beliau sudah berhasil ekspor, walaupun belum dilaporkan ke ECP bahwa sudah ekspor. Kita masih main lokalan, tapi tidak apa-apa. Nah, boleh kau disampaikan ke teman-teman di luar sana yang mau usaha dan mau berbisnis. Ya, ini untuk teman-teman yang akan baru memulai usaha, walaupun kecil-kecilan, jangan takut untuk memulai karena pasti ada jalannya. Ada jalannya. Siap. Saya tidak mau kasih lama nih supaya orang penasaran. Kita sebentar-sebentar saja tapi berkualitas nih. Nanti kalau yang mau belajar sama Koridwan boleh datang langsung sharing ya. Iya. Kalau teman-teman masih banyak pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Yang mau ada part 2-nya ini silakan. Nanti kita bisa sharing lagi dengan Koridwan. Teman-teman bisa titip pertanyaan. Yang penting jangan titip pertanyaan mau jadi istri kedua enggak? Jangan ya. Sudah cukup itu satu ya. Ya, jadi kita enggak terlalu lama karena saya mau bincang-bincang yang lebih detail dengan Koridwan. Saya enggak mau kasih tahu kamera dulu supaya ini menjadi rahasia. Nah, di Jiwapreneur ini teman-teman bisa belajar tentang bagaimana pelaku usaha yang sudah bukan lagi teori tapi seorang praktisi membangun usahanya dari nol sampai berdirinya, sampai pun sukses sampai sekarang dan sampai berjalan. Teman-teman bisa belajar. Saya bersama Koridwan, salah satu pelaku usaha di Makassar, Makassar yang sampai sekarang alhamdulillah masih berbisnis dan masih eksis. Teman-teman ketika mau belajar silakan sharing-sharing dengan Koridwan, dengan saya, dengan Bu Imes dan dengan teman-teman pelaku yang lain yang masih eksis. Bersama Jiwapreneur hari ini saya mengatakan bahwa konsisten adalah salah satu kunci dari keberhasilan dan keberlangsungan usaha jangka panjang. Maka teman-teman belajarlah menjadi konsisten, belajarlah menjadi pelaku usaha yang betul-betul melihat usaha itu sebagai tujuan utama, bukan sekedar sampingan. Terima kasih telah menyaksikan Jiwapreneur dan salam sukses untuk teman-teman. Oke, jangan lupa like, komen, dan share.